Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Haikal Channel 92. Salam sukses buat petani wallet Indonesia dimanapun berada. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya sedikit bercerita tentang saya membangun rumah burung walet. Dulu saya ada sih keinginan untuk membuat RBW, tapi karena dulu saya tidak mempunyai dana untuk untuk membuat rumah burung walet. Jadi saya sering bercerita sama teman yang udah mendirikan sarang burung walet ya, gedung. Dia bercerita kalau bangun gedung itu harus mempunyai dana yang banyak, yang besar, sekitaran 100 lebih kan. Jadi saya udah patah semangat dulu, jadi karena hati ini pingin sekali buat usaha gedung walet ya, bikin usaha budidaya walet. Jadi saya sering nonton YouTube. Saya lihat di YouTube itu ada RBW yang mini, yang kecil, yang satu lantai juga bisa sukses, tanpa tingkat. Jadi saya sering nonton YouTube lagi. Jadi mulai saat itu saya rasa penasaran ini besar, sangat besar. Jadi mulai saat itu saya sering nonton YouTube. Jadi di YouTube saya itu di HP itu rata-rata saya di historinya tuh rata-rata itu tentang walet semua saya lihat. Di pencarian aplikasi YouTube itu ya, itu walet semua isinya. Jadi saya bercerita lah sama istri kan, tentang budidaya walet nih. Ya saya dari awal memang udah tahu kalau bangun gedung walet ini memang dananya cukup besar kan. Jadi saya cerita sama istri kalau bangun gedung tidak mesti bertingkat ya kan, tingkat 1, 2, 3 nggak mesti kan. Jadi saya kasih pandangan kepada istri kalau buat gedung walet itu juga bisa satu lantai. Jadi istri pun terima kan dengan apa yang saya katakan sama istri. Mulai masuk ke pikiran dia kan. Jadi saya cerita sama istri setuju kalau saya bangun gedung itu dengan satu lantai, dengan ya di bawah apalah ya dananya, tidak terlalu besar. Ada sedikit simpanan saya untuk membangun RBW satu lantai. Jadi saya menghubungi keluarga di kampung, bercerita kepada kedua orang tua. Jadi orang tua pun juga mendukung saya membangun RBW satu lantai. Tapi awal-awalnya keluarga di kampung kurang yakin kalau RBW satu lantai ini tidak akan bisa sukses, karena menurut pandangan dari orang tua saya di kampung, kalau RBW kebanyakan di kampung itu RBW-nya tinggi-tinggi, minimal 2,5 lantai ataupun 3 lantai kan. Paling rendah tuh 2 lantai lah. Nah, jadi kalau satu lantai belum
belum pernah dibikin katanya. Apa berhasil nanti ke depannya? Apa mau walet itu bersarang? Jadi saya kasih pandangan, saya lihat di YouTube kan, saya perlihatkan sama kedua orang tua saya seperti ini ya, saya panggil bapak ayah, walet satu lantai juga bisa berhasil. Saya tunjukkan video-videonya, beberapa video. Jadi orang tua ya percaya gitu kan, lihat videonya gitu. Makanya saya ada sedikit rezeki, saya membuat RBW satu lantai. Jadi saya tuh pengalaman di budidaya walet ini belum terlalu banyak ya. Saya dulu modal nekat saja. Saya modal nekat dan saya belum pernah membuat sebuah gedung, baik itu selain gedung walet, saya belum pernah bikin. Jadi saya datangi tukangnya. Kebetulan tukang tuh ya orang-orang kampung juga lah, orang kampung saya kan. Saya cerita sama dia sering bikin gedung walet. Jadi dikasih lagi pandangan sama saya, kalau bikin gedung walet itu usaha budidaya walet ini memang usaha yang paling bagus kata dia kan. Cuman bikin gedung saja, bikin gedung tempat burung, kita nggak kasih makan, cuman bikin gedung aja, bikin senyaman mungkin katanya. Ya udah, setelah saya bercerita sama tukang, akhirnya deal. Keesokan harinya tuh saya nelpon lagi kan, nelpon tukangnya, bahwasanya saya ingin sekali buat gedung. Jadi ya langsung lah saya apalah gitu kan, kasih DP dulu sama tukang, gimana kan. Langsung lah tukang tuh ngerjain gedung saya beli material semua, soal lengkap lah kan. Jadi tukang itu pun langsung ngerjain. Memang saya terus terang, awal membangun itu memang susah, sulit. Memang ada sedikit rezeki itu memang ada di simpanan. Cuman nggak terlalu banyak. Jadi saya kadang cerita sampai saya punya kebun, saya jual ya. Kebun tuh saya jual sawit ya, kebun sawit padahal udah saya tanam. Udah saya tanami, udah besar. Udah berbuah pasir padahal. Namun keinginan saya untuk membuat gedung walet ini sangat besar. Saya udah nekat untuk membuat seorang walet, nekat untuk membuat usaha budidaya walet. Jadi saya jual aja tanah saya, lebih kurang 2 hektar ya saya jual. Itu 2 hektar itu udah ada isinya sawit, udah berbuah pasir. Jadi saya jual dengan harga berapa? Sekitar 80, dapat dah sekitaran 75 juta ya 2 hektar itu. Karena di tempat saya itu masih murah lahan sawitnya. Jadi dengan harga, dengan duit segitu saya membuat gedung walet dengan ukuran 4x12 satu lantai, ditambah rumah monyet ya. Ketinggian dari lantai ke rumah monyet itu 7 meter. Antara lantai ke ruang inap itu sekitar 4 meter. Oke guys, saya menggunakan atapnya dari asbes. Atap dari asbes ya. Kemudian batu batanya bata merah. Jadi dulu upah tukangnya itu sekitar, kalau di tempat saya itu sekitar 27. Nah, 27 juta upahnya ya, kurang lebih.
itu nggak diplaster, nggak masuk plaster ya, cuman bikin gedung, atap, dinding, itu saja. Di dalam gedung saya plasternya separuh, paling plasternya tuh sekitaran 2 meter dari lantai ya, sebelah dalam 2 meter dari lantai. Jadi ke atasnya saya tidak plaster. Begitu di luarnya saya tidak plaster. Dan lubang-lubang anginnya saya tidak pakai pipa paralon. Saya hanya menggunakan kayu beloti, dibikin lubang, dibikin segi 4 seperti ini ya. Habis itu di bagian dalam gedung saya kasih beloti lagi ya, kayu lagi, kasih papan hitam. Modelnya seperti ini lah ya. Tempel papan hitam di dalam supaya angin yang masuk ke dalam ya. Habis itu saya di lubang-lubang itu dikasih kawat jaring itu ya, supaya burung-burung atau yang lain tidak masuk ke dalam lubang. Nah, jadi gitulah guys cerita dari saya ya. Alhamdulillah, walaupun gedung saya tidak sempurna seperti punya orang ya, alhamdulillah sekarang udah ada hasil. Walid mau bersarang di gedung saya. Memang cukup sedih ya, pengorbanan agar burung Walid mau bersarang di RBW saya. Dari umur pertama bikin gedung itu bulan 11 ya, 27 November 2020 saya on perdana. Itu di dalam gedung itu belum ada apa-apa, cuman Twitter, sekat pun masih abal-abal sekatnya. Saya belum ngerti juga penyekatan seperti apa kan, masih lost, belum ada sekat pun masih abal-abal lah pokoknya. Jadi sudah berjalan sekitar hampir 10 bulan ya, baru mendapat satu sarang. Nah, ada juga burung yang menginap di RBW, cuman pergi lagi, kabur, karena di RBW itu suhunya lumayan dan kelembapan pun saya rasa nggak dapat ya, karena ketinggian dari RBW saya tuh sekitar 4 meter dari tanah. Lantainya memang nggak di semen, lantainya cuma lantai tanah emang. Kalau seandainya lantai dari sirip tuh ketinggiannya sekitar 2,5 meter atau 2 meter, saya rasa dapat suhunya, kelembapannya. Kalau suhu nggak dapat ya, karena dia di luarnya nggak plaster. Kalau kelembapan dapat, saya rasa ya. Jadi setelah 10 bulan berlangsung, mendapatlah satu sarang. Adalah penampakannya sarang. Jadi saya tentu rasa ingin tahu tadi besar. Kenapa, bertanya di dalam hati, kenapa burung nggak mau nginap mau, cuman dia kabur lagi kan? Karena ada beberapa kotorannya seperti nginap 1 malam, tapi besoknya udah kering gitu kan. Nah, kabur dia, nggak netap. Jadi saya tadi coba lah cek di YouTube lagi apa permasalahannya. Saya kalau apa-apa yang nggak tahu ya, saya cek di YouTube. Nah, kenapa burung Walid tidak mau bersarang di sebuah RBW? Yang pertama mungkin karena RBW itu suhunya nggak dapat, atau kelembapannya nggak dapat, atau yang lain-lain gitu kan, ada hama, ada apa segala macam. Kalau hama di tempat saya
palingan burung hantu ya. Kalau burung hantu nggak pernah sekali saya lihat burung hantu, itu pun nggak sempat masuk. Jadi saya tadi lanjut ke yang tadi ya. Saya cek gitu kan di YouTube, ternyata RBW ini harus kelembapan dan suhunya harus berapa tuh? Kalau suhu tuh sekitar 27 ya suhu ya. Kelembapannya sekitaran 80-an lebih ya kelembapannya. Jadi inisiatif saya untuk membuat gedung apa? Untuk mancing ikan ini ya? Iya, itu bentar aja ngomongnya. Maaf guys, ini anak guys ya. Jadi saya berinisiatif dan timbullah rasa bagaimana supaya burung walet mau bersarang di gedung saya kan. Jadi ada inisiatif saya untuk melapisi dindingnya. Cuman saya pikir kalau saya membeli kalau saya membeli styrofoam ya, gabus, harganya mahal guys, mahal sekali. Satu bal itu 1 juta lebih. Jadi kalau gedung saya tuh 4 kali 12 itu mau berapa bal ya? Banyak sekali uangnya guys. Padahal uang saya tuh udah habis membuat gedung, malah saya nambah. Dengan yang 75 juta tadi saya tambah lagi guys. Ada uang dari kiri kanan, dari atas dari bawah, saya tambah. Saya rasa saya sekitaran 90-an juta lah kemarin habisnya ya, untuk membuat gedung 4 kali 12 satu lantai itu. Udah masuk upah tukang lah ya, sama-sama materialnya. Jadi itulah inisiatif saya tempel lah tadi di dinding tuh di bagian dalam tuh saya tempel sama atap daun. Saya pesan dulu sama kawan, saya tempelkan atap daunnya sekitaran, saya beli dulu habis saya 500.000 untuk membeli atap aja. Saya panggil kawan di kampung untuk membantu saya menempelkan, melengketkan atap daun tadi ke bagian dinding ya, bagian dinding yang di dalam. Kalau di luar tidak saya apa-apain bagian luar, biarkan saja batu bata merah itu. Jadi udah selesai saya tempelkan, saya kasih lagi kolam. Saya bikin kolam ada sekitaran 3 kolam, 3 atau 4 kolam lah di dalam itu kan. Kolamnya lumayan besar juga, ukuran 1 meter kali 1,5 meter lah masing-masing kolam. Saya buat berjalan sekitaran 2 bulanan lah. Masih burung tuh perubahannya sedikit kali teman-teman. Karena mungkin di dalam ruang inap tuh belum saya sekat, masih los-los gitulah. Sekat masih abal-abal. Jadi saya tunggu 2 bulan, iya nak. Saya tunggu 2 bulan. Hasilnya pun bentar guys. Anak, jangan nak. Ini ikan. Bentar. Ya ada. Kodok. Ada. Sana main. Ayam lagi ngomong nih di apa ini. Nah, jadi saya tunggu 2 bulan kan setelah saya rehab tadi, kasih atap. Masih juga tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan 2 bulan tuh. Burung yang main sedikit. Jadi saya seorang petani walet mempunyai gedung pribadi, tentu rasa ingin cepat berhasil itu ya memang besar sekali ya. Jadi saya tadi
cari lagi ya di YouTube tuh. Rupanya wallet ini ruangannya harus disekat-sekat, teman-teman. Sekat gitu. Jadi burung itu pun nyaman dia kan. Kalau dia sekat itu nyaman dia, apalagi kalau anakan itu kan. Jadi saya rombak lagi gedung. Saya kasih sekat pakai atap daun juga. Saya pesan lagi kayu bulat, kayu hutan yang bulat yang sebesar ini ya. Besar lengan. Saya pesan sekitaran berapa batang tuh? Sekitaran 10 batang. Saya buatlah sekatnya. Mulailah dari situ saya belajar penyekatan. Alhamdulillah, teman-teman. Mulailah dari situ ada polesan di beberapa titik, ada kotorannya yang belum buat sarang, ada yang sarang jadi. Jadi sekarang di RBW saya tuh sekitaran yang jadi itu 4 sarang, sekitar 4 sarang yang jadi. Polesannya sekitaran 5. Ada lagi beberapa titik kotoran kan. Nah, jadi itulah cerita saya tentang bagaimana saya membangun rumah burung walet dengan penuh apa namanya ya, penuh rintangan sebenarnya. Dan saya memasang Twitter serba, memang belajarnya semua dari YouTube. Apa namanya, otodidak ya. Pasang Twitter sendiri, minta temenin sama kawan, pasang kabel sendiri, nyambung ampli sendiri, semua serba sendiri. Formasi Twitternya pun saya lihat di YouTube juga. Ada yang 323 formasinya, kebanyakan 323 formasi Twitter saya. Itu semua saya belajar dari YouTube. Nah, itulah enaknya zaman sekarang nih. Apa-apa yang nggak tahu lihat aja di YouTube, semuanya ada. Ya, semua ada. Itulah zaman sekarang ini udah zaman canggih. Jadi cukup sedih, teman-teman. Cukup butuh pengorbanan untuk membuat sebuah gedung RBW ya. Dan sekarang alhamdulillah burung walet udah mulai bersarang, walaupun tidak banyak, tapi saya tetap bersyukur. Itulah yang dikasih Allah untuk saya dan untuk keluarga saya. Nah, mudah-mudahan burungnya makin banyak dan sarangnya makin banyak, bisa untuk membantu perekonomian kedua orang tua saya. Nah, saya niatnya ingin membuat rumah untuk kedua orang tua saya. Itulah niat saya ya. Karena orang tua udah berumur, jadi sayalah yang harus menafkahi orang tua lagi ya, membalas jasa terhadap kedua orang tua saya. Nah, jadi orang-orang kampung ya ngomongnya kayak apalah gitu kan, gedung walet 1 lantai mana kan bisa menginapkan burung katanya. Ya orang kampung ya mungkin nggak tahu kan, ilmunya belum sampai ke situ. Kalau saya udah pelajari semuanya. Ya kan, saya udah bertanya-tanya juga sama kawan-kawan yang mempunyai gedung, bisa katanya kan. Nah, jadi di sini saya cuma bercerita ya. Cerita kalau bangun gedung walet itu tidak mesti sampai ratusan juta ya. Bikin aja sederhana dulu. Tidak pun dari batu, dari kayu pun bisa materialnya. Nah, pakai atap seng. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya bagi siapa saja yang menonton.
Dan kalau ingin membuat usaha budidaya walet, ya kalau bisa, saran saya pikir-pikir dahulu dengan matang, cerita-cerita sama keluarga, ya. Jadi itulah teman-teman, cerita dari saya tentang pembangunan gedung walet saya ini. Akhir kata, mohon maaf nih kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat, kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf. Bukan ini berunsur pamer sama teman-teman semua, ya. Saya hanya bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.